Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, terutama iman yang kuat untuk bisa hadir di masjid kita ini untuk sama-sama menaikkan ibadah sholat duhur berjamaah. Ya, pada kesempatan ini tema kultum kita adalah tentang berbuat baik. Ya, mengapa ini penting? Karena bulan ini adalah bulan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun usianya sangat singkat 63 tahun, tapi sudah berabad-abad Nabi diikuti ajaran-ajarannya, diteladani sifat-sifatnya, diperingati kelahirannya, dan selalu berselawat kepadanya jutaan miliaran manusia. Mengapa bisa begitu? Karena salah satu sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Saya ingin menyampaikan satu ilustrasi. Kemarin kami WR4 bersama Rektor WR3 Dekan Hukum mengikuti acara pelantikan pengurus IKA UMI se-Jabotabek di Jakarta. Dan kemarin alhamdulillah kita sebagai UMI sangat bangga sekali karena alumni-alumni UMI sudah berkiprah di nasional. Banyak sekali di anggota DPR RI, dan ada salah satu dari Hakim Agung, ya, namanya Dr. Ibrahim. Beliau sangat bangga sebagai dosen UMI yang berkiprah di sana, dan sempat beliau cerita kepada saya pengalaman beliau. Salah satu pengalamannya yang bisa kita jadikan inspirasi ketika beliau studi di Belanda, ya. Begitu masa-masa sulit, singkatnya dia di kereta cerita dengan temannya pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa Bugis. Ya, tiba-tiba ada orang Indonesia yang mendengar percakapannya dan kemudian dia tertarik, ternyata orang Indonesia juga. Dia bilang, kamu dari mana? Bilang Indonesia. Indonesianya di mana? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatannya di mana? Di Bone. Ya. Ternyata pakai bahasa Bugis. Ya. Kemudian dia cerita siapa orang tuamu, di mana tempat tinggalmu di Bone. Ternyata orang ini yang sudah sangat mapan hidupnya di Belanda pernah ditolong oleh ayah dari Pak Dr. Ibrahim. Sehingga dia kenal dan dia bilang, pokoknya selama kamu tinggal di Belanda, kesulitan apa yang kau hadapi kasih tahu saya. Sampai akhirnya dia berhasil studinya dan ini. Nah, apa yang ingin dia katakan bahwa kalau kita berbuat baik itu kalau bukan kita yang nikmati, anak cucu kita yang nikmati kebaikan-kebaikan itu. Karena itu ya, saya juga kemarin itu sangat bahagia sekali karena di antara alumni itu ada yang datang, Ustadz, ayah, saya pernah diajar ayah, dan ketika saya diajar itu saya sangat terinspirasi dan alhamdulillah saya sekarang sudah berhasil tinggal di Jakarta ini. Satu kekayaan yang luar biasa bagi kita dosen atau karyawan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama dosen karyawan, adik-adik, ya janganlah berhenti berbuat baik, karena dengan kebaikan itu walaupun kecil itu akan dikenang dan kemudian tercatat, ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti dicatat dan akan dibalas kebaikan itu. Tapi ingat, sekecil apapun kejahatan, keburukan kita lakukan pasti akan diperlihatkan, ya. Tapi kalau kita bertaubat sekedar diperlihatkan saja,
tidak ditimpakan musibah. Karena itu berbuat kebaikan baru niat saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk selalu berbuat baik ya dalam kehidupan kita, sekecil apapun kontribusi kita, terutama untuk memajukan Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini. Terakhir saya ilustrasikan, ada seorang penjual buku yang datang ke kampus, kemudian dia mau mengantarkan buku untuk dekan, tapi di lantai 4 harus naik lift. Ketika dia mau naik lift, satpamnya berkata, ini tidak boleh lewat lift ini. Yang bisa lewat lift ini hanyalah yang bergelar doktor dan profesor. Ya. Kalau Anda mau naik lantai 4 silakan naik lantai 4, naik tangga. Ya, dan selama dia naik tangga itu pulang, dalam hatinya bertekad, saya harus doktor atau profesor. Dia mendaftar kuliah dan singkat cerita dia kemudian menjadi seorang doktor. Dan setelah doktor dia datang ke kampus itu cari itu Pak Satpam. Ternyata Pak Satpam sudah pensiun. Dia cari ke rumahnya. Ya, sampai di rumahnya dia tanya, apakah Bapak dulu yang bertugas ya di sana? Iya betul. Kenapa kau cari-cari saya? Dia bilang, Bapak ingat saya? Lah tidak, siapa kamu? Bilang, Bapak lah yang melarang saya dulu naik lift. Oh, kalau begitu apa maumu? Mau kau balas dendam sama saya? Dia peluk ya sambil menangis dan dia berterima kasih. Saya terima kasih kepada Bapak karena Bapak dulu melarang saya naik tangga lift itu. Dari larangan Bapak itulah saya bertekad untuk meraih doktor, dan alhamdulillah saya doktor. Saya datang ke sini bukan mau bikin perhitungan, tapi saya mau berterima kasih karena Anda mendisiplinkan saya waktu itu, kemudian saya bisa sukses seperti sekarang ini. Karena itu Anda sekalian, kalau ada dilarang ini dilarang itu, penegakan disiplin jangan dianggap sebagai sebuah hukuman yang harus dilawan dengan ini, tapi ambillah hikmahnya, dan itu akan memberi motivasi dan inspirasi untuk meraih yang terbaik. Saya kira demikian kultum singkat kita. Intinya selalulah kita berbuat kebaikan dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu, sehingga itu akan memberikan pahala yang mengalir bukan hanya untuk kita nikmati di dunia, dan bukan hanya untuk kita, tapi nanti anak-anak cucu kita akan menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.